puji Tuhan saya langsung dapat 7 closing. Malam dia bilang, "Pak, kita besok mau di notaris mana nih?" Saya bawa bayar cash aja sih 2,7 miliar. Kalian hari ini menentukan kehidupan kalian di masa depan. So, ambil keputusan yang terbaik hari ini dan lakukan yang terbaik hingga mimpi kalian menjadi nyata. Modal nekat, seorang ex-karyawan digital marketer banting setir menjadi seorang pengusaha properti. Alih-alih ingin punya waktu kerja fleksibel, tapi ternyata ini yang terjadi. Kira-kira gimana ya ceritanya? Yuk kita panggil. Please welcome Mr. Albert. Halo Pak. Halo, Bu Erlin. Hai Bright People, saya Albert, partner bisnis Brighton. Kita mau ngobrol-ngobrol asik dengan Pak Albert. Kali ini kita akan membahas bagaimana perjalanan Pak Albert seorang digital marketer dulunya ya Pak betul. ya. Itu berapa tahun Pak? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun, wow. 5 tahun terus tiba-tiba, nah apa nih yang membuat Pak Albert kok kepikirannya jadi pengusaha Pak? Oke. Ya, pengusaha properti lagi. Nah itu boleh dong Pak, spill. Awalnya itu gimana Pak? Baik. Jadi memang awalnya itu seperti yang tadi Bu Erin bilang, alih-alih coba-coba, gitu. Jadi waktu awal memang saya nggak sengaja ketemu dengan Brighton ini ya. Jadi singkat cerita, saya ketemu dengan seorang teman, kemudian orang tuanya itu ada di Brighton. Oh. Nah, yang saya tahu orang tuanya itu salah satu bos besar di perusahaannya dia. Nah, langsung saya berpikir, kok masih mau ya seorang bos atau seorang yang sudah memiliki uang masih mau mengerjakan bisnis properti. Akhirnya saya ketemu dengan orang tua teman saya ngobrol-ngobrol dan dia cuma menjelaskan, tante sih memang ngitungin duit kalau di kantor gitu kan, tapi tante pusing, katanya seperti itu. Jadi kalau di bisnis properti ini dia sudah membuktikan bahwa bisa melihat rumah, bisa ketemu dengan teman-teman, bahkan hasil income-nya pun cukup besar gitu. Jadi itu yang waktu awal kenapa saya tiba-tiba kok bisa coba-coba di bisnis properti ya. Jadi awalnya nggak sengaja sebenarnya Bu Erlin. Wow. Ini iseng-iseng berhadiah kayaknya. Loh, tapi maksudnya gitu loh Pak, ketika Bapak menjadi seorang karyawan sebenarnya enak ya. Mungkin teman-teman yang lagi nonton ya ada gaji pasti, terus juga mungkin jam kerja juga sudah fix gitu kan. Mungkin ada fasilitasnya juga. Tapi kenapa memilih ke properti? Maksudnya adalah mungkin bisnis yang lain juga bisa gitu. Kenapa properti, dan apakah waktu itu Pak Albert langsung ikut aja ya, atau mungkin sempat mikir-mikir juga apa iya ya, apa bisa ya, apa gimana ya gitu. Oke, jadi awal ceritanya sebenarnya saya sudah resign terlebih dahulu dari tempat kerja saya. Nah, waktu itu saya resign dengan impian ngebangun bisnis. Jadi saya membangun edukasi platform waktu itu untuk brand marketplace gitu kan, karena saya telah berhasil bangun bisnis melalui marketplace tersebut yang menghasilkan income autopilot lah. Oh wow. Gitu. Jadi modal dengan top ads yang saya setting dengan SEO dan SEM, akhirnya itu bisa menghasilkan, dan itu hanya dikerjakan oleh satu orang, yaitu istri saya yang handle. Gitu. Jadi alih-alih untuk membantu banyak orang Indonesia marketplace dan UMKM, saya ingin membuat edukasi platform sebagai bisnis saya awalnya. Namun pada saat itu, seingat saya sekitar bulan November, tiba-tiba marketplace lagi down di Indonesia. Waktu itu ada mulai muncul biaya layanan, gratis ongkir ditiadakan, dan akhirnya para seller tuh lagi down. Langsung. Iya. Heboh ya, Iya. Ramai ya. Iya, dan singkat cerita saya sudah bikin silabus dan lain sebagainya, karena kan sebelumnya saya juga pernah mengajar di salah satu sekolah musik gitu. Dulu saya sempat ngajar sekolah musik juga, jadi saya cukup mengerti cara membuat silabus dan pembelajaran. Akhirnya saya cukup down pada masa itu, dan akhirnya ketemulah sama teman saya yang tadi saya bilang itu. Setelah pertemuan itu saya berpikir-pikir, dan akhirnya saya berdoa memutuskan, saya pun riset Brighton itu apa, siapa, dan bagaimana cara kerjanya. Dan dari situ ya mungkin memang cara Tuhan membawa saya untuk bisa di bisnis ini. Akhirnya saya mulai terjun mendalami di Brighton. Oh berarti sebenarnya awalnya udah resign duluan. Betul. Ya, udah resign, memutuskan berbisnis sendiri sebelum akhirnya di properti di Brighton gitu. Nah tapi gini loh Pak, maksudnya ketika dari seorang karyawan untuk memutuskan menjadi seorang pengusaha itu kan bukan suatu hal yang mudah, betul ya? Karena akhirnya yang biasanya udah pasti dapat gitu gaji bulanan,
akhirnya nggak dapet. Ya, betul. Dan yang namanya bisnis itu pasti butuh proses. Betul. Itu gimana tuh Pak? Apakah memang dari Pak Albert sendiri it's easy gitu loh untuk di properti ya gampang-gampang aja Bu Erin, atau gimana tuh? Ya. Waktu di awal memang saya menyangkanya mudah-mudah saja karena dengan skill dan pengalaman yang saya miliki. Akhirnya ya karena saya terbiasa kerja dulunya ya, tahu job desk dan lain sebagainya. Ketika saya di properti di awal-awal ya saya ya masuk dalam zona nyaman. Entar dulu akhirnya ya molor dan lain sebagainya. Di ide ada, di pikiran ada, cuma belum terrealisasi, belum dilakukan. Cuma memang ya itu tantangan utama sih ketika memulai bisnis. Yes, setuju ya. Ini mungkin yang lagi nonton terus memulai bisnis harusnya relate ya. Ternyata bisnis itu bukan hanya waktu kerja fleksibel gitu ya, bisa diatur sendiri. Padahal yang harus kita lawan adalah diri kita sendiri ya. Betul. Oke, kitanya nanti akhirnya hasil yang kita dapatkan juga nanti gitu. Wow. Nah, terus habis itu gimana? Maksudnya apa yang membuat Bapak jadi bangkit gitu ya? Karena staying in comfort zone, saya rasa Bapak nggak akan ada di sini gitu ya. Untuk kita bisa ngobrol, untuk cerita sama teman-teman. Itu gimana Pak? Yang membuat saya bangkit adalah memang sudah di ujung tanduk, Bu. Yang mana keuangan waktu itu ya let's say 5 bulan mungkin ya tidak ada income. Jadi saya waktu itu closing pertama di bulan kelima setelah saya join. Tapi puji Tuhan saya langsung dapat 7 closing di bulan itu. Gitu. Jadi memang ketika masuk di bulan ketiga saya mulai berpikir sudah 3 bulan nggak ada penghasilan, ditambah 2 bulan ketika saya bangun education platform 5 bulan kan. Nah jadi di situ benar-benar sudah menipis semuanya, tabungan sudah ya habis dan lain sebagainya. Ya dihidupi oleh tabungan gitu ya Pak? Iya, sisa-sisa tabungan lah ya. Dan ya sempat juga ada beberapa pinjaman karena memang harus ada yang dibayar dan lain sebagainya, seperti itu sih. Ya balik lagi kita berdua sepakat, saya dan istri bahwa ya kalau memang Tuhan yang buka jalan, ya berjalanlah. Ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi kita cuma belajar buat taat, kita kerjakan apa yang ada di tangan kita. Itu sih yang buat kita stay sampai saat ini. Wow, ya setuju ya. Apalagi kalau namanya bisnis properti itu kan banyak yang bilang bisnis properti itu susah Pak. Karena yang dijual itu ratusan juta bahkan miliaran. Itu dalam 5 bulan bisa closing sampai 7 case. Itu gimana tuh Pak? Apakah ada support system yang bisa membantu Bapak percepatan gitu atau gimana tuh Pak? Mungkin aja bisa lebih lama ya dari 5 bulan. Betul. Itu gimana tuh pengalaman Pak Albert? Oke. Yang paling utama waktu itu yang saya rasakan adalah ketika muncul Bread AI pada waktu itu. Jadi Bread AI itu sempat saya kulik-kulik, saya manfaatkan, akhirnya ada buyer book kan dan lain sebagainya. Di situ saya manfaatkan bagaimana ketika saya punya requirement, saya masukkan di situ dan ada orang-orang yang lebih mudah menemukan saya sesama tim di Brighton ya. Seperti itu, dan itu akhirnya mulai menjadi seperti bola salju effect yang akhirnya mulai branding saya mulai dikenal orang jadinya banyak melihat saya dan akhirnya banyak jadi kolaborasi. Bread AI ini berarti ada di mana Pak? Bread AI ini ada di aplikasi Brighton. Aplikasi Brighton gitu ya. Loh berarti sampai akhirnya di 7 kali closing dalam 1 bulan itu berarti kebalikin tabungan mungkin Pak atau gimana tuh Pak? Iya. Dibilang balikin tabungan belum sepenuhnya, tapi ya bersyukur akhirnya roda operasional mulai berjalan kembali seperti itu. Iya, luar biasa ya teman. Ini sebenarnya saya percaya juga bahwa ketika kita berbisnis enaknya tuh kalau kita ada partner, benar nggak ya Pak ya? Maksudnya kalau kita sendirian mungkin jalannya akan bisa lebih lama ya. Benar. Boleh tahu nggak apa sih yang membuat Bapak sampai ada bola salju tersebut selain dari aplikasi Brighton tentunya, karena kalau selain dari agent Brighton itu nggak bisa tuh pakai aplikasi Brighton betul, gitu ya. Nah selain daripada itu apa sih Pak support dari Brighton yang Bapak rasakan membantu Bapak ini bisa jalanin bisnis properti ini gitu? Oke, support Brighton yang saya rasakan dan membuat saya lebih cepat atau lebih mudah ketika membangun trade area adalah ketika Brighton membuka cabang di Harapan Indah. Ketika Brighton buka di Harapan Indah itu menjadi kayak
ini loh Tuhan sudah buka jalan. Dan akhirnya saya pun mulai membangun tim di sana dengan kantor yang ada, dengan support system yang ada, admin finance yang ada yang sangat support saya. Itu membuat saya jadi semangat, termotivasi, dan juga tentunya menguasai area di Harapan Indah dan Bekasi. Yeay. Keren. Jadi Bapak sangat merasa terbantu ya dengan adanya support system Brighton. Betul. Gitu ya. Nah, lalu Pak, dari Bapak resign dari karyawan terus akhirnya berbisnis dan mengalami semua proses yang ada gitu, kira-kira ada nggak Pak titik penyesalan, harusnya saya nggak usah resign tuh waktu itu tuh, ada nggak Pak di titik itu? Kalau titik penyesalan saya rasa nggak ada ya, karena kalau di titik saya saat ini ya, saya sangat bersyukur dengan apa yang saya lakukan dulu, apa yang saya putuskan dulu. Karena ketika saya nggak memutuskan itu dulu, ketika saya misalkan contoh ya resign saat ini, itu akan lebih berat. Kenapa? Karena waktu itu saya memutuskan resign karena saya ada anak pertama saya yang masih bayi, dan saya berangkat masih tidur, pulang udah tidur, seperti itu, karena jarak kerja yang masih jauh, dan itu pun saya bekerja Senin sampai Sabtu, seperti itu. Jadi waktu sama anak sama istri juga jadi limited ya Pak ya? Iya, begitu. Jadi sangat terbatas ya. Betul. Mungkin ini yang lagi nonton juga relate, anda yang kerjanya mungkin ya harus Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, atau bahkan ada yang sampai Minggu harus tetap bekerja. Ya rasanya nggak ada waktu sama keluarga, sayang sekali ya, karena anak itu pertumbuhan anak nggak mungkin terulang, benar nggak? Betul sekali. Nggak mungkin terulang, dan ini bisa jadi ya ada pertanda nih Anda sedang nonton kita, siapa tahu Anda bisa konsiderasikan untuk membangun bisnis juga ya. Oke. Nah Pak Albert, ketika membangun tadi kan gini deh, dari 7 closingan kita boleh tahu nggak Pak, kira-kira ada nggak closingan yang paling berkesan gitu, atau mungkin dari yang lain gitu, nggak hanya dari 7 ya, kan pasti ada yang closing lain tuh. Ada nggak closing yang berkesan? Ada ya. Jadi saya ada satu cerita closing yang berkesan banget buat saya. Dan berikutnya ketika itu saya mendapatkan satu incoming call yang mana si incoming call tersebut minat untuk survei. Nah itu 1 hari akhirnya dia survei. Tapi singkat cerita pada saat survei itu dia ada di waktu yang tidak tepat dengan saya, karena di waktu pas dia minta survei, pas kebetulan orang tua saya yaitu opa saya meninggal, sehingga saya tidak bisa mendampingi surveinya. Tapi bersyukur dengan adanya Brighton punya sistem yang memang terjaga, dan juga agen-agen yang berintegritas, saya mempercayakan ke tim yang ada di Pondok Indah yang terdekat dengan area listing tersebut. Tim Bapak gitu? Ya kebetulan masih tim saya juga. Akhirnya dia membantu untuk survei, meyakinkan, ketemu sama owner juga. Akhirnya minat, dan keesokan harinya survei kembali. 2 hari kemudian survei lagi sama orang bank, dan tiba-tiba malam harinya dia bilang, "Pak, besok kita mau di notaris mana?" Saya kaget. Kenapa? Karena awalnya dia mau beli rumah itu secara KPR. Tapi malam-malam dia bilang, "Pak, kita besok mau di notaris mana nih? Saya mau bayar cash aja semuanya." Waduh. Itu kayak, hah? Gitu kan? Karena uangnya nggak kecil. Gitu. Dan itu sangat cepat sekali. Jadi itu kayaknya kalau tadi 1, 2, 3, lusa gitu, berarti less than 1 week ya? Ya, nggak nyampe. Mungkin sekitar 4-5 hari. 4-5 hari? Iya. Wow, itu boleh tahu nggak nilai itu berapa Pak? Nilai closing case-nya? Nilai closing case-nya 2,7 miliar. 2,7 miliar ya. Lalu komisi yang dibawa pulang 2%. Ya. Kira-kira itu berapa ya? Silakan dihitung sendiri. Kalkulatornya berapa ya? Wow. Ya untuk gross commission-nya langsung dapat tuh. Ya. Betul. Wow, oke. Nah, kira-kira Pak untuk dari seorang karyawan, digital marketer, lalu juga sekarang jadi seorang pengusaha properti, kira-kira berarti udah berapa lama Pak? Saya sudah 2 tahun. 2 tahunan ya, 2 tahunan. Kira-kira apa nih Pak yang menjadi mimpi ya, yang sudah jadi nyata versi Pak Albert di bisnis properti ini? Kalau mimpi yang sudah versi nyatanya saat ini adalah yaitu waktu kerja fleksibel pertama. Yang kedua sudah mulai melunasi hutang-hutangnya. Dan kemudian ada juga nih bisnis yang saya bangun. Saya mulai mempunyai tim-tim yang memang mereka terbantu dengan adanya Brighton ini. Dan yang berikutnya saya juga mendapatkan tour reward ke luar negeri, yaitu Turki.
ketika saya menjual 1 unit primary. Wah, seru ya. Jadi dapat hadiah jalan-jalan, bisnisnya jalan, support system jalan gitu. Enak ya, semuanya jalan ya. Tapi semuanya berproses lah. Betul, Pak, ya. ada lembahnya dulu yang harus kita lewati. Ya, terus naik gitu ya. Luar biasa Pak Albert. Oke, so mimpi kedepannya kira-kira apa nih Pak yang mau dicapai? Mimpi kedepannya, pada tahun ini pastinya saya akan mendapatkan membeli mobil. Wah, mau beli mobil ya. Kira-kira mobil baru seperti apa yang akan dibeli Pak Albert ya? Mungkin kayaknya kita harus ada season 2 kayak. Ya nanti ceritanya udah beda lagi, udah beli mobil baru, udah punya tim di mana-mana. Dan mungkin mimpi-mimpi yang lain yang jadi nyata, ya. Wah, thank you so much Pak Albert, keren banget. Ya, jadi di sini teman-teman yang tertarik nih ingin join bisnis properti tapi masih bingung karena menjadi seorang karyawan kalau keluar kok kayaknya mengeluarkan keluar dari comfort zone gitu ya. But that's true teman-teman, karena memang harus ada keputusan yang Anda ambil. Kalau enggak ya nggak akan ada perubahan ya, gitu ya Pak. Itu aja. Akan seperti itu aja ya, luar biasa. Thank you so much for sharing Pak Albert ya. Mungkin ada last statement untuk teman-teman. Oke, last statement dari saya adalah keputusan kalian hari ini menentukan kehidupan kalian di masa depan. So, ambil keputusan yang terbaik hari ini dan lakukan yang terbaik hingga mimpi kalian menjadi nyata. Wah, ini saya jadi quote of the day. Thank you so much sekali lagi dan thank you so much untuk teman-teman yang sudah nontonin ya podcast kita kali ini. Dan jangan sampai lupa kalau kita akan ada banyak seri podcast lainnya ya, pastinya dengan testimoni real dari Brighteners yang sudah membuat mimpi jadi nyata bersama bisnis properti kolaborasi dengan Brighton. Jangan lupa juga ya, before kita berpisah nih, like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Brighton Real Estate. Dan see you di podcast selanjutnya. Saya Erlin. Saya Albert. Bye-bye.